Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Veronica, biasa dipanggil Dika, NIM 1911320056, Prodi Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Usuluddin Adam dan Dakwah, dan saya kuliah di Univas Bengkulu. Baiklah, di sini saya ingin menyampaikan layanan informasi untuk memenuhi mata kuliah Ibu Asniti Karni. Layanan informasi yang akan saya sampaikan di video ini adalah yang berjudul bahaya merokok bagi kesehatan tubuh. Baiklah, di sini teman-teman saya akan menyampaikan layanan informasi bahaya merokok bagi kesehatan tubuh. Bagi yang merokok nih, sebelum saya membahas lebih dalam lagi, cepat-cepat berhenti ya teman-teman, karena itu bisa membunuh kita secara perlahan. Ada pepatah mengatakan gini ya, lebih baik kita mencegah daripada mengobati. Oke. Sebelumnya, rokok itu adalah singaret. Singaret adalah silinder dari kertas yang berukuran panjang antara 70 hingga 120 mm dengan diameter sekitar 10 mm yang berisi daun-daunan tembakau kering yang telah dicacah. Nah, rokok ini dibakar pada salah satu ujungnya dan dibiarkan membara agar asapnya dapat dihirup lewat mulut pada ujung yang lainnya. Jadi agar bisa dihirup gitu. Terus, jenis kandungan yang berbahaya pada rokok. Bahaya rokok ditimbulkan dari berbagai kandungan yang terdapat dalam sebatang rokok. Diperkirakan ada lebih dari 7.000 bahan kimia yang terdapat di dalamnya, dan sekitar 70 diantaranya bisa menyebabkan kanker. Nah, berbahaya sekali ya teman-teman. Berikut ini adalah bahan-bahan kimia yang ada di dalam rokok. Yang pertama adalah nikotin. Nah, nikotin ini adalah zat stimulus yang dapat memperbaiki suasana hati serta meningkatkan daya ingat atau konsentrasi. Namun, efek samping dari nikotin ini adalah kecanduan. Jadi kita susah banget untuk melepaskan rokok tersebut kalau kita sudah sering merokok. Jadi kalau misalkan kita sudah sering merokok tuh, misal kita sudah makan nih teman-teman, kita sudah makan nasi misal, kalau kita sesudah makan tidak merokok akan terasa pahit, lidah kita akan terasa nggak enak, karena kita sudah kecanduan rokok tadi. Kita pastinya menginginkan rokok supaya kerongkongan kita lebih enakan. Nah, itu membuat kita kecanduan banget ya teman-teman. Sebenarnya bisa sih teman-teman kita lepas dari rokok tersebut, asal kita tuh ada niat. Terus kalau misalkan memang benar-benar susah untuk lepas dari rokok, kita ganti saja dengan kita memakan permen. Ya, bisa, insya Allah bisa kita lepas dari rokok tersebut. Terus, kandungan monoksida. Zat ini kerap ditemukan pada asap knalpot mobil. Karbon monoksida bisa menghalangi suplai oksigen ke seluruh bagian tubuh, memaksa jantung bekerja lebih keras dan mengganggu kinerja paru-paru. Wih, berarti karbon monoksida ini bisa mengganggu kinerja paru-paru kita loh. Ya. Terus tar, zat lainnya adalah tar. Ketika kita merokok, kandungan tar dalam rokok akan ikut terisap. Zat ini dapat mempersempit saluran udara di paru-paru atau bronchiolus yang bertugas untuk menyerap oksigen. Nah, yang keempat, benzina. Benzina ini meningkatkan terjadinya risiko terjadinya leukemia. Sangat berbahaya sekali kan? Terus, berbagai dampak atau akibat rokok yang sebaiknya kita waspadai adalah dampaknya itu adalah kerap sekali terkena resiko kanker.
Terus bukan hanya kanker paru-paru, merokok juga bisa menyebabkan kanker di bagian tubuh lainnya seperti mulut, terus laring, faring, tenggorokan, ginjal, serviks, hati, terus kandungan kemih, pankreas, perut, terus kolon. Wih, banyak sekali ya. Terus juga menyebabkan resiko diabetes. Jadi kita kalau merokok itu juga bisa menyebabkan diabetes. Terus sistem imun melemah. Nah, kalau kita sering ngerokok itu imun kita lemah. Terus asap rokok yang mengandung tar tadi dan zat kimia lainnya bisa melemahkan sistem kekebalan tubuh kita. Jadi kalau misalkan kita sering merokok itu tuh badan kita terasa gimana ya? Murah melemah gitu. Kurang lemah. Bukan seperti orang-orang yang sering misalkan kalau dia tidak merokok itu pasti akan kuat gitu kan. Apalagi kalau misalkan kita sering minum susu, vitamin untuk kesehatan tubuh kita. Terus tulang keropos atau rapuh. Nah, merokok ini juga membuat tulang kita itu cepat keropos. Ya karena zat-zat kimia yang terdapat di dalam rokok tadi masuk ke tubuh kita. Wih, sangat berbahaya bukan? Terus penuaan dini. Merokok ini ternyata bisa juga menyebabkan kita cepat tua. Nah, kalau nggak pengen cepat-cepat tua nih teman-teman, hentikan aja kebiasaan kita merokok. Dan kalau kalau kita mau mau kulit kita nggak cepat tua, kita tuh harus minum air putih banyak-banyak gitu supaya kulit kita terus lembab sih gitu. Terus penyakit paru-paru. Ternyata ada yang lebih berbahaya lagi. Kita kalau sering merokok akan terkena penyakit paru-paru. Karena apa? Karena efek samping dari asapnya itu. Asapnya itu masuk ke paru-paru kita. Jadi kita mudah sekali terkena penyakit paru-paru. Dan dampaknya itu biasanya memang kalau misalkan masih muda, seperti kita umur 20-21an, kalau kita sering merokok memang belum terasa sih dampaknya. Tapi setelah kita tua nanti, efek-efek dari merokok itu akan menghampiri kita. Nah, urung dong kita sehat hidupnya. Misalkan padahal udah tua nih, kita pastinya nggak mau dong sakit-sakitan, sakit paru-paru, sakit kanker, kita pasti nggak mau. Nah, jadi kita itu harus menghentikan dari sekarang nih, menghentikan kebiasaan merokok supaya nantinya kita tuanya damai-damai aja. Misal udah tua nih, masa kalau udah tua kita penyakitan paru-paru, terus belum misalkan kanker, berapa pengobatannya di rumah sakit. Lebih baik kita mencegah kan daripada mengobati. Betul sekali. Terus kerusakan otak. Ternyata merokok ini juga bisa membuat kerusakan pada otak kita. Merokok dapat mengganggu perkembangan dan fungsi otak pada anak-anak remaja maupun orang dewasa. Terus gangguan kardiovaskular. Orang yang merokok sering baik merokok secara aktif ataupun hanya menghirup asap rokok, dan orang yang sekitarnya berisiko lebih tinggi terkena penyakit kardiovaskular. Maksudnya di sini adalah misalkan nih ada orang yang ngerokok, terus kita duduk di sampingnya dan kita menghirup udara asap, menghirup asap rokok yang udah dia hembuskan. Itu tuh harus dijauhi loh teman-teman, karena itu juga akan berisiko lebih besar daripada kita, berisiko lebih besar daripada si perokok tadi gitu. Jadi kalau ada orang ngerokok, sebaiknya kita jauhi saja demi kesehatan tubuh kita. Jangan sampai kita menghirup asap rokoknya itu.
Terus gangguan psikologis. Selain penyakit fisik, merokok juga dapat menimbulkan gangguan psikologis seperti gangguan cemas, susah tidur, dan depresi. Efek ini bisa terjadi karena otak sudah mengalami kerusakan karena sering terpapar zat beracun dan rokok, atau karena berhenti merokok secara tiba-tiba. Secara perlahan saja sih merokok itu ya teman-teman. Mulai dari perlahan, misal dari sehari, misal merokoknya itu sebungkus sehari, jadi kita harus misal caranya itu kita kurangi merokok seminggu sekali, misal terus sebulan sekali, 2 bulan sekali, dan lama-lama kita akan terbiasa. Ganti saja rokok itu dengan memakan permen, kan permen itu manis kan, dari ujung rokok itu juga manis kan, ganti saja dengan permen menurut aku sih. Terus masalah pada organ reproduksi, ternyata merokok itu bisa membuat kita reproduksi kita itu terganggu, misalkan kesuburan. Terus kesuburan, misalkan bagi wanita yang sering merokok, kesuburannya pasti akan terganggu karena zat-zat kimia yang sudah di rokok itu sudah masuk ke tubuh kita. Terus kalau bagi pria bisa menyebabkan gangguan ereksis dan mengurangi produksi spermanya. Nah teman-teman, itu salah saja kandungan-kandungan dari merokok tadi. Nah buat teman-teman yang sudah kecanduan rokok, secara perlahan saja ya teman-teman untuk melepaskan rokok tersebut. Bagi yang sudah tahu apa sih kandungan-kandungan rokok, itu sangat berbahaya sekali karena banyak sekali, sekitar 7 ribuan tadi ya, 7 ribuan bahan kimia yang ada di rokok. Itu banyak sekali kan. Nah zat-zat berbahaya lainnya yang kita tidak ketahui di rokok itu masuk ke tubuh kita. Terus lebih baik kita mencegah daripada mengobati. Bagi pejuang yang ingin untuk melepaskan, untuk tidak merokok lagi, semangat untuk kalian pasti bisa lepas dari rokok. Diganti saja dengan memakan permen kalau saran dari aku sih. Nanti insya Allah bisa kalian lepas dari rokok. Nanti misalkan aku takutnya ya kan, memang kalau misalkan masa-masa remaja kayak kita umur 20 tahunan atau 21 memang belum terasa efek samping dari rokok tersebut. Tapi kalau sudah tua itu tuh kayak ini semua menghampiri kita semua, penyakit-penyakit atau bahan-bahan kimia tadi tuh bersatu untuk membuat badan kita tidak sehat, seperti tulang keropos, mudah capek, stres, kanker, terus paru-paru tadi. Jadi lepaskanlah rokok secara perlahan aja. Semangat bagi yang pejuang yang tidak merokok, dan buat yang nggak ngerokok, kalian hebat. Terus dan pertahankan. Baiklah teman-teman, itu saja layanan informasi yang saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Dan kalau ada kata-kata yang salah atau ada informasi yang kurang yang saya berikan, saya minta maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.